Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sasmita dengan NIM 0801118232380003. Di sini saya akan membahas untuk soal di nomor 5, yaitu buat program C++, yaitu membuat rekursif dan iteratif dengan input 4, outputnya itu 11 tambah 22 tambah 33 tambah 44. Baiklah, untuk pseudocode-nya itu untuk yang iteratif ini di sini kita menggunakan prosedur. Nah, prosedur hitung iteratif dengan parameternya itu ada end sama start. Nah, lalu selanjutnya dengan tipe data integer. Nah, jika dimulai dari integer min di sini kita buatkan dulu di sini var input dengan tipe data integer, lalu begin. Lalu di sini read input, di mana di sini kita akan menginputkan nilai dari input ini, lalu komputer akan membaca input yang telah diinputkan oleh pengguna. Lalu di sini kita akan mencetak kata output. Lalu selanjutnya di sini terdapat pemanggilan fungsi cetak deret dengan parameter input, 11. Lalu di sini kan cetak deret dengan parameter input, 11. Nah, dia akan menuju ke sini. Prosedur hitung iteratif. Prosedur cetak deret. Ini cetak deret. Nah, cetak deret dengan parameternya kan di sini ada input, 11. Jadi di sini n-nya diganti dengan input, lalu untuk 11 untuk start ini diganti dengan angka 11. Lalu di sini menggunakan variabel i dengan tipe data integer, lalu begin menggunakan perulangan for, yaitu iteratif kan perulangannya menggunakan perulangan for. Nah, for i sama dengan 1 to n kurang 1. Jadi nanti ini disesuaikan, mana n ini kan nanti ini sebagai input. Lalu selanjutnya ini begin, right, start plus i kurang 1 dikali 11, koma, nah nanti ada mencetak ini tambah. Lalu selanjutnya ini ada i sama dengan i plus 1 atau i plus plus. Lalu n titik koma. Nah, jadi kalau misalkan for ini memenuhi, maka dia akan ke sini. Namun apabila tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak ini start plus n kurang 1 dikali 11. Lalu n titik koma. Lalu selanjutnya jika sudah, nanti nilai dari output yang didapatkan ini nanti akan dicetak di sini, lalu n titik koma dan n titik, dan program menyelesaikan, dan program selesai. Lalu selanjutnya di sini untuk rekursif, di mana rekursif ini kan pengulangannya itu menggunakan pernyataan kondisi, yaitu seperti if. Nah, jadi di sini menggunakan variabel input dan hasil ini menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini begin untuk memulai programnya. Lalu di sini ada read input, di mana komputer akan membaca input yang diinputkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya write output, jadi di sini komputer akan mencetak kata output. Lalu selanjutnya di sini ada pemanggilan fungsi cetak deret dengan parameter input, 11. Lalu di sini ini cetak deret. Nah, cetak deret dengan parameternya tuh input, 11. Jadi input ini nanti disesuaikan dengan yang diinputkan oleh pengguna. Ini berarti n-nya diganti dengan input dan start ini diganti dengan angka 11. Lalu ini menggunakan tipe data integer, lalu begin masuk ke pernyataan kondisi if dan dicek apakah n-nya ini sama dengan 1. Jika ya, maka akan dicetak start, di mana start itu kan tadi 11, maka akan dicetak 11. Lalu n titik koma. Nah, apabila memenuhi kan dia akan mencetak ini. Namun jika tidak memenuhi, maka dia akan
memanggil fungsi dalam itu sendiri itu ada cetak deret n kurang 1, start. Lalu di sini ada mencetak ini plus, lalu start ditambah n kurang 1 dikali 11, lalu n titik koma. Nah, jika sudah dapatkan hasil dari sini, maka akan dicetak di sini, dan komputer akan mencetaknya, dan n titik koma untuk mengakhiri program. Lalu selanjutnya ini untuk flowchart-nya. Nah, flowchart untuk iteratif, di sini ada fungsi untuk flowchart untuk fungsi integer main-nya, ada start, lalu menuju input. Di sini pengguna akan menginputkan, lalu menuju output, di mana komputer akan mencetak kata output, lalu menuju ke pemanggilan fungsi cetak deret dengan input 11 dan n titik koma untuk mengakhiri program. Nah, ini untuk flowchart prosedur cetak deret dengan parameter n, start. Nah, di sini start dengan bentuknya seperti lingkaran, lalu selanjutnya menuju ke berulangan for i, di mana for i sama dengan 1 to n kurang 1. Nah, apabila benar, maka dia akan mencetak start plus i kurang 1 dikali 11. Lalu di sini akan mencetak ini tambah, lalu ke i++. Nah, ke i++ ini dia akan menuju ke sini lagi dan mengecek di perulangan for i ini apakah masih memenuhi. Jika masih memenuhi, maka dia akan mengulangi langkah yang sama seperti tadi. Namun jika salah, dia akan menuju ke sini, mencetak kata start plus n kurang 1 dikali 11 plus. Lalu di sini n titik untuk mengakhiri program. Lalu selanjutnya ini untuk flowchart yang rekursif. Ini di sini untuk fungsi integer main-nya itu masih sama saja, di mana dimulai dengan tanda start, kata dimulai dengan start. Lalu selanjutnya di sini ada input, dan input ini akan diinputkan oleh pengguna nilainya. Lalu selanjutnya komputer akan mencetak kata output. Lalu selanjutnya menuju ke pemanggilan fungsi cetak deret dengan parameter input 11, lalu n titik. Nah, di sini untuk proses ini ada di sini, dimana di sini kan pemanggilan prosedur cetak deret dengan parameter n, start. Lalu di sini start untuk memulai programnya. Lalu selanjutnya di sini dicek di pernyataan kondisi if, di mana if n sama dengan 1. Nah, di sini dicek apakah ini bernilai true atau false. Jika true, maka dia akan mencetak start, nilai start dari sini. Namun apabila false, maka dia akan melakukan ini cetak deret n kurang 1, start, lalu ke plus, itu start plus n kurang 1 dikali 11, lalu n titik untuk mengakhiri program. Baiklah, untuk penjelasannya, itu di sini kan kita pertama menggunakan file header itu hashtag include stream agar bisa memanggil sintaks in, out, dan juga nlang. Lalu selanjutnya gunakan namespace std agar sintaks-sintaks yang terdapat dalam stream ini bisa digunakan. Lalu selanjutnya di sini kita kesini dulu ke fungsi utamanya, itu ada in main, integer main, buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung kurawal untuk memulai program. Lalu selanjutnya di sini kita membuat dulu tipe data dan juga variabelnya, di mana tipe datanya itu integer dengan variabel input. Lalu selanjutnya di sini kita cetak dulu, cetak kata itu masukkan angka, titik 2. Nah, lalu selanjutnya di sini in input. Jadi di sini kita disuruh untuk menginputkan nilai dari variabel inputnya. Misalkan kita inputkan angka 4 ini. Nah, lalu selanjutnya out output. Jadi dia akan mencetak kata output ini.
Nah, lalu selanjutnya ini di sini ada cetak deret input, 11. Maka dia di sini akan melakukan pemanggilan fungsi terhadap ini. Maka akan dicek di sini mana dengan parameter input, 11. Cetak deret nih, parameternya diganti dengan yang ini. Jadi n ini itu input, di mana inputnya itu sekarang adalah 4, maka 4,11 ini. Jadi 4,11. Jadi di sini dibuat dulu untuk variabel i ini menggunakan tipe data integer, lalu masuk ke perulangan for, di mana for i sama dengan 1, mana i-nya itu diinisiasikan sama dengan 1, lalu dicek pada kondisinya, yaitu apakah i kurang dari sama dengan n kurang 1, lalu ke i++. Lalu di sini, jika for i ini memenuhi, maka akan mencetak ini, namun jika tidak memenuhi akan mencetak yang ini. Jadi kita periksa satu-satu terlebih dahulu. N-nya itu kan sama dengan 4. Lalu selanjutnya di sini for i sama dengan 1 dan dicek apakah i itu kan 1 tadi. Kurang dari sama dengan n kurang 1. N-nya kan n-nya itu ini 4. Jadi dicek apakah 4 kurang, ini kan n kurang 1 berarti 4 kurang 1 itu 3. Jadi dicek apakah 1 itu kurang dari sama dengan 3. Itu benar, maka akan mencetak yang ini. Start plus i kurang 1 kali 11. Nah, start itu kan tadi 11. Jadi 11 ditambah i kurang 1. I-nya itu kan 1 tadi. 1 kurang 1 jadi 0. Dikali 11. Ini 0 kali 11 itu sama dengan 0, jadi 11 tambah 0, 11. Nah, jadi di sini dia akan mencetak angka 11 dan juga angka ini, dan juga ini, plus ini. Jadi 11 ditambah. Nah, lalu selanjutnya mengecek lagi nih, di mana n-nya kan sekarang, dimana kan di sini i++, jadi i-nya sekarang sama dengan 2, karena 1 tambah 1. Jadi mengecek apakah 2 itu kurang dari sama dengan 3. Itu masih benar, maka dia akan mencetak ini. Mencetak start plus i kurang 1 dikali 11. Jadi 11 ditambah 2 kurang 1 itu 1, jadi 1 kali 11, 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Ini jadi 22, dicetak 22, dan juga tanda tambah ini tambah. Lalu selanjutnya ke i++ lagi, dimana sekarang i-nya sama dengan 3, dan dicek apakah 3 kurang dari sama dengan 3. Itu benar, karena 3 sama dengan 3, maka akan mencetak ini, dimana 11 ditambah 3 kurang 1 itu 2, jadi 2 kali 11 itu 22, 22 tambah 11 itu 33, jadi 33 plus. Nah, lalu lanjut lagi, dimana i-nya itu sekarang sama dengan 4. Mencek apakah 4 kurang dari sama dengan 3. Itu salah, maka dia akan ke sini, dimana ini cout start plus n kurang 1 dikali 11. Jadi 11 ditambah n kurang 1. Berarti kan 3, berarti 11 ditambah n-nya 3. Jadi di sini 11, n-nya tuh 4 kan 4 kurang 1 kan 3. Jadi 11 ditambah, ini 11 kali 3, ini 33, lalu ditambah 11, jadi 44. Maka dia akan mencetak 44. Maka akan ke sini, 44. Nah, jika sudah, maka akan dicetak ini 11 tambah 22 tambah 33 tambah 44. Lalu, ini kembali ke sini, ini cout end line, lalu return 0, lalu tutup kurung kerawal untuk mengakhiri program. Baiklah, ini untuk yang rekursif. Di sini kan kita menggunakan hashtag include iostream untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga inline. Lalu di sini kita gunakan namespace std agar bisa menggunakan sintaks-sintaks yang terdapat dalam iostream ini. Lalu selanjutnya kita ke integer main, di mana ini fungsi utamanya, lalu buka kurung kerawal, lalu di sini kita masukkan variabel dengan tipe data input, dengan tipe data integer dengan variabel input. Lalu di sini kan kita ingin kita mau memasukkan
nilai dari variabel input ini. Maka kita buatkan untuk cout atau mencetak katanya itu ada masukkan angka. Ini masukkan angka ini. Lalu in input. Jadi di sini kita akan menginputkan nilai dari variabelnya itu. Kita misalkan kita inputkan angka 4. Lalu cout output. Jadi di sini komputer akan mencetak kata output ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada cetak deret input, 11. Jadi di sini memanggil fungsi cetak deret dengan parameter input, 11. Nah, di sini kan inputnya itu kan 4. Jadi di sini 4,11. Dan di sini memanggil ke sini void cetak deret dengan intn, integer start. Nah, n-nya itu 4, sedangkan to start-nya itu 11. Lalu selanjutnya masuk ke pernyataan kondisi if. Nah, if n sama dengan 1, buka kurung kurawal, maka cout start. Namun apabila salah maka akan ke cetak deret n kurang 1, start. Lalu baru cetak ini. Nah, namun di sini kan masukkan angka 4, berarti n-nya sekarang sama dengan 4. Nah, cek apakah n-nya itu sama dengan 1. Ini salah, maka dia langsung ke sini cetak deret n kurang 1, start. Berarti cetak deret 3,11. Dan dicetak ini plus start plus n kurang 1 kali 11. Jadi startnya ini 11, jadi 11 ditambah 3 kali 11. 3 kali 11 kan 33, ditambah 11 atau 44, berarti dicetak plus ditambah, berarti dicetak plus 44 ini. Plus 44. Nah, lalu selanjutnya ke n sama dengan, sekarang n sama dengan 3. N sama dengan 3. Ini tidak memenuhi, maka akan ke sini cetak deret n kurang 1. 3 kurang 1 itu 2, jadi 2,11. Dan dicetak ini plus, lalu start ini 11 ditambah 3 kurang 1 itu 2, 2 kali 11, 22. 22 ditambah 11, 33, jadi plus 33. Ini plus 33. Lalu selanjutnya, sekarang n-nya itu sama dengan 2. Dan dicek, di sini kan tidak memenuhi, maka langsung ke sini cetak deret 2 kurang 1, jadi 1,11. Nah, cout plus, cetak plus, dan start plus n kurang 1 kali 11, mana 11 ditambah 2 kurang 1, 1, jadi 1 kali 11, 11. 11 tambah 11, 22, jadi plus 22. Ini plus 22. Nah, lalu selanjutnya n-nya sekarang sama dengan 1. Nah, karena n sama dengan 1 berarti if yang ini kan memenuhi, jadi dia akan mencetak start. Jadi nilai dari start kan 11, jadi dia akan mencetak angka 11. Nah, ini. Jadi makanya untuk nilai dari hasil dari output itu 11 tambah 22 tambah 33 tambah 44. Terus at n line baru return 0, titik koma, lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri program. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.